Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua pada program melayani permintaan request dari follower, melanjutkan yang part 1 kemarin, yaitu steam boiler kettle uap. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa itu kettle uap, kaitannya dengan penggunaannya dan definisinya, kemudian pembagiannya atau kategorinya ditinjau dari fungsi dan ditinjau dari konstruksinya. Sebagai fungsi, kemarin kita ingatkan ada main steam boiler dan auxiliary steam boiler. Main steam boiler atau kettle uap induk adanya di kapal uap steamship, ya. Sementara auxiliary steam boiler adanya di kapal motor. Apakah kettle uap induk ataukah kettle uap bantu? Ditinjau dari konstruksinya ada dua macam, yaitu kettle pipa api atau fire tube boiler dan kettle pipa air atau water tube boiler. Kita masih ingat kemarin. Kemudian untuk menjaga agar kettle bekerja dengan lancar dan aman, maka harus dipasang yang namanya appendaces, yaitu komponen yang harus tidak boleh tidak terpasang. Dan kita sudah ngomong antara lain indikator tekanan dan indikator level, kemudian klep keamanan, ya. Nah, sekarang saya mau ngajak Anda melihat kettle pipa air, jenis Babcock and Wilcox, ya. Babcock and Wilcox boilers ini biasanya dipakai sebagai kettle uap induk, ya, sehingga tekanannya tinggi. Tekanan uap yang dihasilkan dipergunakan untuk memutar mesin induk kapal, dalam hal ini adalah turbin. Kemudian kemarin kita sudah bicarakan tentang siklusnya dari turbin. Kemudian panasnya sudah menurun, kemudian dikondensasikan di kondensor, kondensatnya masuk ke hot well. Oke. Dari Babcock and Wilcox boiler ini, bagian-bagian yang penting dan perlu diketahui antara lain adalah steam drum. Kemudian steam drum ini adalah drum tempat berkumpulnya, tempat terisinya, tempat permukaan air dalam susunan atau dalam instalasi kettle tersebut berada. Di selain steam drum ada mud drum, yaitu drum bawah yang dimungkinkan dipenuhi oleh
endapan, oleh karena itu perlu nanti di blow down, ya. Kemudian rangkaian susunan pipa-pipa yang di dalamnya berisi air. Pipa-pipa tersebut didesain sedemikian rupa sehingga membentuk suatu aliran pada saat dia diberi panas. Panasnya dihasilkan dengan pembakaran bahan bakar lewat burner. Ya, di situ nampak burner. Burner ini nanti akan menyala di ruang pembakaran atau di furnace atau di dapur api. Dia akan menyentuh pipa-pipa, ya. Pipa-pipa ini selain dipergunakan untuk mengalirkan, mensirkulasikan karena bentuknya miring, ya, maka yang panas dia akan naik ke atas, sementara yang dingin akan turun ke bawah, melakukan sirkulasi. Kemudian juga ada pipa-pipa yang fungsinya selain dipakai untuk aliran atau saluran air, juga dipakai untuk pendingin dinding, ya, sebagai water wall heater. Ya, ini adalah ketel pipa air jenis Babcock and Wilcox, ya. Jadi komponen yang paling penting di situ ada steam drum, ada pipa, ada burner, ada dua hal lagi adalah economizer dan superheater. Apa yang dihasilkan oleh ketel tahap awal itu masih berbentuk uap jenuh yang masih mengandung titik-titik air dan itu belum bisa dipergunakan dengan baik, maka dia harus dikeringkan, maka ada saluran koil yang ada di antara pipa-pipa yang ditaruh berhadapan langsung dengan pemanasan, sehingga uap tersebut menjadi kering atau disebut superheated steam atau uap kering, ya. Baru itu yang bisa digunakan. Sementara economizer dipergunakan untuk pemanasan awal. Jadi air yang masuk ke ketel pertama kali sebelum ke steam drum, ya dipanasi dulu di economizer, yang panasnya diambil dari gas yang kecerobong. Ya, ini adalah Babcock and Wilcox. Pembakarannya dari samping. Sementara Anda akan lihat bentuk lain, sama-sama pipa air, tapi pembakarannya, burnernya dari atas. Pembakarannya dari atas. Ya, api masuk ke dalam, kemudian melalui sekat-sekat pipa akan memasak atau mendidihkan air. Air yang panas akan naik ke atas, sementara yang dingin akan turun ke bawah. Di situ ada kelihatan, ada steam drum dan ada mud drumnya, ya. Ada cerobong, kemudian juga ada uap yang pemakaian. Oke. Di dalam pembakaran, apakah dari Babcock dan Wilcox tadi maupun ini, tetap kita membutuhkan rumus segitiga api, yaitu mesti ada udara. Di sini kelihatan ada fan yang masuk bersama-sama satu lorong dengan burner, sehingga nanti dia yang akan bercampur dengan bahan bakar, kemudian dipantik oleh pemantik semacam elektroda, dia akan menyala, ya. Kualitas penyalaan ditentukan dari komposisi bahan bakar, suhu, dan udaranya. Ini pipa air berdiri. Ya, tadi pipa air duduk, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah ketel pipa api
jenis Scott yang dua arah. Artinya api disemprotkan atau dinyalakan mengarah ke ujung, kemudian membalik melalui pipa-pipa. Nah, pipa-pipa masuk ke dalam pipa-pipa dialiri oleh gas panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Nah, ini adalah semuanya, apakah yang tadi atau sekarang, menggunakan bahan bakar dalam mendidihkan airnya. For boiling the water, use pembakaran bahan bakar, yang di situ juga berlaku segitiga api. Harus ada udaranya, air from blower dari bawah, kemudian bahan bakar yang disemprotkan oleh burner, kemudian dipantik oleh elektroda, dia akan menyala. Ya, di sana juga nampak adanya appendasis yang kemarin kita singgung. Ada safety valve, ada main stop valve, keran pemakaian, ada auxiliary. Kalau yang main itu nanti untuk mesin induknya, sementara yang auxiliary untuk keperluan-keperluan permesinan bantu atau keperluan yang lain. Kalau dipakai untuk atau sebagai main steam boiler. Sementara di sana Anda lihat ada manhole. Manhole itu adalah lubang lalu orang yang ukurannya standar internasional, sehingga siapapun, bangsa apapun bisa masuk ke dalam. Ada gelas penduga yang bisa melihat ketinggian air di dalam ketel. Kemudian barangkali Anda lihat di situ ada ditulis shoot blower. Shoot blower ini adalah suatu alat untuk menghembus pipa-pipa yang dilalui api dari jelaga atau dari angus hasil pembakaran. Jadi ini dilakukan setiap jaga atau interval tertentu, tapi hati-hati tidak boleh di pelabuhan. Karena kalau di pelabuhan itu abunya akan keluar semuanya. Dan setiap mau shoot blow harus kasih tahu atas, barangkali ada muatan yang berbahaya di belakang, maka shoot blow harus memberitahu ke atas. Kemudian di sana ada bottom blow. Bottom blow ini adalah blow down untuk mencerat atau menguras ketel. Sementara di sini tidak nampak adanya scumming, tapi tetap ada scummingnya, ya, yaitu nguras air ketel dari kotoran-kotoran yang mengapung. Ini fire tube boiler jenis ketel Scott. Kalau tadi water tube boiler jenis Babcock and Wilcox, ya. Ini juga gambaran sebuah ketel uap jenis pipa api, yang Anda bisa lihat ada unit burner, unit pembakar, yang juga Anda lihat di situ ada forced draft fan, yaitu blower yang untuk mencampur dengan bahan bakar sehingga segitiga api tetap berlaku di sini. Ya. Di sana Anda lihat double spring safety valve. Maksudnya ada dua safety valve model spring, bukan model bandul, model spring, untuk menjaga tekanan lebih
menghindari tekanan lebih dan bahaya peledakan. Kemudian keran pemakaian, main steam stop valve, ya. Kemudian Anda lihat gas yang keluar, asap yang keluar ke cerobong. Anda di sana tertulis gas exit flange. Jadi ada flange, tempat nanti dipasang lorong lagi ke atas ke cerobong. Oke. Di sini nampak jelas ada blow down valve untuk mencerat atau menguras kotoran, menguras air ketel untuk membersihkan kotoran-kotoran yang mengendap. Iya, disertai oleh klep yang khusus, ya. Perlu diingat dalam hal blow down, ketel harus bertekanan. Ya, pada saat blow down, ketel harus bertekanan untuk membantu dia mendorong keluar ke lambung. Ya, itulah ketel pipa api tidur. Ya, ketel pipa api tidur. Ini bisa dipakai sebagai main, tapi pada umumnya ini adalah ketel-ketel bantu. Ya. Ya, ini barangkali untuk saat ini session terakhir dari pertemuan hari ini. Kita mengulas lagi, melihat salah satu contoh dari ketel uap pipa api. Ya, ini 3 pas. Pas pertama adalah api masuk sampai ke ujung. Pas kedua adalah dari ujung kembali ke arah depan, baru naik ke atas masuk ke arah cerobong. Ya, jadi ini 3 laluan. Di sana Anda juga melihat adanya alat-alat pengaman, safety relief valve atau klep keamanan. Kemudian ada discharge nozzle. Discharge nozzle itu klep pemakaian, keran pemakaian. Kemudian nampak di sebelah ujung sini, di atasnya burner, itu adalah lubang orang, ya, untuk pemeriksaan, ya. Iya, inilah gambaran sementara untuk yang bertanya, untuk follower yang menanyakan tentang ini, untuk tahap kedua. Besok kita akan membicarakan masalah ketel yang gas buang. Nah, kalau ini adalah ketel yang dibakar, besok kita jumpa dengan pembahasan ketel yang menghasilkan uap, tapi bukan melewati dengan pembakaran bahan bakar, tapi menggunakan panas yang keluar dari gas buang. Ya, oke. Nah, biasa. Kalau belum jelas, Anda boleh tanya melalui admin saya. Ya, kita jumpa. Sampai besok dengan kondisi yang sehat, lebih sehat, dan lebih cerdas. Salam dari Lilin Tua.